Assalamualaikum. Selamat datang rekan semua di video tutorial saya. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai bagaimana caranya membuat proyeksi keuangan sederhana. Sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu mengetahui apa sih kegunaannya membuat proyeksi keuangan. Yang pertama, proyeksi keuangan membantu kita memperkirakan berapa sih keuntungan yang kita terima di masa depan, termasuk juga uang kas yang kita terima di akhir periode. Jangan sampai kita sudah capek-capek memulai usaha, tapi ujung-ujungnya malah tekor ya. Yang kedua, ini biasanya orang bank sangat perlu sekali nih. Proyeksi keuangan membantu melihat apakah perusahaan mampu membayar pinjamannya kembali, beserta biaya pinjaman tentunya. Biaya pinjaman bisa berupa bunga atau ujrah pada sukuk ijaroh yang besarannya tetap selama periode peminjaman. Yang ketiga, proyeksi keuangan membantu kita mengetahui apakah rencana usaha yang kita buat itu layak dan menguntungkan dari segi keuangan. Jangan sampai secara pemasaran dan produksi sudah bagus, tetapi ketika dijual kok malah rugi terus. Sering loh ada kasus barang laris terjual, tetapi perusahaannya justru malah bangkrut. Berikutnya, kita akan melihat bagaimana sih susunan proyeksi keuangan yang sederhana? Pertama-tama, kita perlu membuat terlebih dahulu asumsi-asumsi untuk menghitung proyeksi keuangan. Asumsi misalnya pendapatan, berarti asumsi harga jual dan jumlah barang terjual. Asumsi biaya bisa berupa harga pokok penjualan atau HPP, yaitu harga barang yang kita beli untuk dijual lagi, atau bisa juga harga produksi sebelum ditambah keuntungan. Sedangkan asumsi lainnya yaitu bisa berupa nilai investasi dan biaya pinjaman atas utang yang harus dibayar beserta asumsi lainnya. Dalam membuat asumsi, kita menggunakan perkiraan nilai di masa depan. Misalnya, harga jual tahun ini 1 juta rupiah. Tahun depan diperkirakan naik 10% jadi 1,1 juta. Itulah asumsi yang kita buat. Jangan khawatir kalau asumsi yang kita buat meleset. Kita cuma manusia biasa kok, tidak bisa melihat masa depan. Tetapi paling tidak, jangan melenceng terlalu jauh. Untuk itu, biasanya rekan analis mempertimbangkan acuan lain dalam membuat asumsi, seperti tingkat inflasi, kondisi pasar, dan lain sebagainya. Tidak dapat dipungkiri, bagian ini adalah bagian yang paling berat, karena menjadi sumber perdebatan bagi para pihak. Kita memang tidak bisa melihat masa depan, tetapi paling tidak kita bisa membuat asumsi yang masuk akal sehingga bisa diterima oleh para pihak. Setelah semua asumsi-asumsi dibuat, selanjutnya tinggal dibuat proyeksi arus kas. Pada intinya, arus kas cuma 2 kok, yaitu berapa uang masuk dan berapa uang keluar. Terus sisanya tinggal dihitung berapa. Gampang kan? Sekarang kita akan lihat lebih jauh. Seperti apa sih susunan dari arus kas? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, berbicara mengenai arus kas, pada intinya tidak jauh-jauh dari berapa uang masuk, berapa uang yang keluar, terus sisanya tinggal berapa. Kita coba lebih detail lagi ya. Uang masuk terdiri dari apa saja sih? Yaitu terdiri dari semua pendapatan yang kita terima dari usaha yang dijalankan. Kemudian ada pula setoran modal untuk memulai usaha kita. Kecuali kalau modal kalian itu cuma modal dengkul sama tampang doang, nggak usah lah dimasukin di proyeksi. Kemudian ada pula uang masuk dari pinjaman. Mau pinjaman dari selingkuhan atau mantan pacar, terserah. Yang penting duit bos, catat aja di sini. Sekarang kita lihat apa saja yang termasuk uang keluar. Umumnya dalam setiap usaha, uang keluar terdiri dari semua biaya, baik itu biaya produksi maupun biaya operasional, termasuk gaji. Kemudian, uang yang dikeluarkan untuk investasi seperti beli meja, bangku, sampai beli pesawat TV. Intinya uang keluar untuk investasi. Kalau punya usaha, tentunya mengharapkan keuntungan. Keuntungan yang diambil atau dibagikan tentunya jadi kas keluar. Terakhir, jika kita punya pinjaman, maka harus dibayar kembali. Berarti kas keluar. Termasuk pula biaya pinjaman seperti bunga maupun ujroh pada sukuk ijaroh, termasuk kas keluar juga.
Sisa dari semua kas masuk dan kas keluar tentu saja arus kas bersih yang kita terima. Berikutnya, kita masuk ke contoh yang lebih detail lagi. Misalnya usaha penjualan barang seperti minimarket. Kas masuk dapat berupa hasil penjualan barang, setoran modal, dan pinjaman dari bank. Kemudian kas keluar bisa berupa harga pokok penjualan, yaitu biaya pembelian barang dari supplier sebelum dijual kembali. Lalu ada biaya operasional seperti gaji karyawan, biaya listrik, dan sebagainya. Ada pula biaya pajak, karena kita nggak tinggal di hutan. Jatah preman kalau memang ada juga perlu dimasukkan. Kemudian ada investasi dari mulai beli rak, mesin kasir, dan sebagainya. Bagi hasil yang kita tarik dari usaha kita juga berarti kas keluar. Terakhir, pembayaran kembali pokok pinjaman beserta bunga atau ujroh juga kas keluar. Tinggal sekarang kemudian dihitung totalnya, dan sisa dari semua itulah yang namanya arus kas bersih yang dimiliki perusahaan. Ingat ya, bedakan antara kantong perusahaan dengan kantong kita sendiri sebagai pemilik perusahaan. Banyak perusahaan bangkrut, terutama perusahaan keluarga, karena tidak bisa membedakannya. Dari tadi kita membicarakan uang yang masuk dan keluar, seolah-olah kita terima saat itu juga. Kalau uangnya baru dibayarkan atau keterima pada periode berikutnya, kemudian muncul pertanyaan, bagaimana jika ada utang piutang? Untuk menjawab pertanyaan sebelumnya, kita coba jabarkan terlebih dahulu satu persatu. Utang usaha adalah utang yang harus dibayar dalam waktu dekat, bukan seperti utang di bank yang mungkin bisa dibayar tahun depan atau malah lebih lama lagi. Karena itu, utang usaha termasuk utang jangka pendek atau nama lainnya kewajiban lancar. Piutang usaha adalah tagihan kita ke pelanggan karena mereka telah membeli produk kita, tetapi belum dibayar. Tagihan itu menjadi harta lancar kita sekalipun baru jadi duit setelah tertagih. Persediaan menunjukkan jumlah barang, baik itu barang dagangan atau bahan baku untuk produksi. Ia termasuk harta lancar sekalipun tidak dalam bentuk uang. Sebenarnya, ada banyak lagi hal-hal yang termasuk harta lancar dan kewajiban lancar. Tetapi paling tidak, mengetahui posisi angka terakhir dari ketiga hal yang saya sebutkan itu penting untuk menghitung modal kerja. Nah, sekarang apa itu modal kerja? Modal kerja menunjukkan dana yang tersedia di perusahaan untuk menjalankan usahanya. Perhitungannya, harta lancar dikurangi kewajiban lancar. Nilai sisanya itulah yang namanya modal kerja. Hasilnya bisa positif atau negatif. Umumnya, jika sampai negatif, maka perusahaan bisa bermasalah dalam menjalankan roda bisnisnya, kecuali pada beberapa jenis usaha tertentu. Karena itu, bank sering menawarkan pinjaman modal kerja selain dari pinjaman investasi. Gunanya agar perusahaan mampu beroperasi seperti sedia kala, tanpa ada kendala kurangnya dana operasional. Bayangkan jika hanya investasi saja, ada mesin di pabrik, tetapi tidak bisa dioperasikan, karena perusahaan tidak bisa membayar listrik dan tidak bisa menggaji pegawainya. Sekarang, kita mulai hubungkan modal kerja tersebut dengan arus kas yang sebelumnya kita bahas. Langsung saya jelaskan saja dengan logika uang kas masuk dan keluar. Biarkan semua lebih paham dan tidak terbalik-balik perhitungannya. Pertama-tama, pada bagian uang kas masuk, jika utang usaha kita bertambah, uang yang kita peroleh dari penjualan kan seharusnya sebagian kita bayarkan ke supplier untuk beli barang dagangan. Tetapi karena kita tahan dan belum dibayarkan, maka uangnya masih kita pegang. Jadi uang kas kita bertambah dong. Yang kedua, jika piutang kita berkurang, artinya semakin banyak pelanggan yang bisa ditagih atau pelanggan yang beli barang kita mulai banyak yang bayar langsung, tidak ngutang. Sehingga uang yang kita terima bertambah dan jadi kas masuk buat perusahaan. Selanjutnya, jika persediaan berkurang, maka bisa dibilang banyak barang kita yang laku terjual, sehingga tentu saja uang kas bertambah. Berikutnya, kita berpindah ke bagian uang kas keluar. Jika utang kita berkurang, artinya uang kas kita semakin berkurang karena dipakai untuk bayar utang.
Dengan kata lain, uang kas keluar. Kemudian, jika piutang bertambah, maka banyak pelanggan kita yang membeli barang tetapi bayarnya belakangan. Uang kas kita pun akan semakin berkurang. Saya kasih contoh ya biar jelas. Misalkan tahun lalu kita jual barang 1.000. Pelanggan yang berhutang 100, jadi kita pegang duit 900. Tahun ini sama, kita jual barang 1.000. Tetapi yang berhutang sekarang jadi 500. Jadi tahun ini kita cuma pegang 500. Terlihat uang kas berkurang, seolah-olah uang keluar, sekalipun uang tidak benar-benar diberikan ke pelanggan. Tetapi karena kita kan mau tetap berproduksi dan membayar buat ini itu termasuk ke supplier, maka uang yang dari pelanggan yang seharusnya buat bayarin ke supplier itu kita talangi dulu dari uang kas perusahaan. Di sini mulai terlihat jelas kan logikanya kenapa jika piutang bertambah termasuk uang kas keluar. Yang terakhir, tentu saja jika persediaan bertambah. Karena untuk mendapatkan barang itu kan kita beli dari supplier. Semakin banyak yang kita beli untuk nambah persediaan, maka uang kas kita juga banyak yang keluar. Berikut ini kita coba membuat susunan arus kas dengan memasukkan modal kerja. Pertama-tama, kita ulang kembali susunan arus kas sebelumnya. Uang kas masuk yang terdiri dari penjualan dan seterusnya kita masukkan sebagai kelompok A. Kemudian, uang kas keluar yang terdiri dari harga pokok penjualan dan biaya lainnya kita masukkan sebagai kelompok B. Di bagian bawah tentu saja nilai sisanya yaitu arus kas bersih. Pada bagian kanan, jika kita masukkan unsur modal kerja, terlihat ada penambahan. Pada uang kas masuk, selain dari uang masuk yang berasal dari kelompok A sebelumnya, ada penambahan pada utang yang bertambah dan piutang serta persediaan yang berkurang. Pada uang kas keluar, selain dari uang keluar yang berasal dari kelompok B sebelumnya, ada kas keluar karena utang berkurang serta piutang dan persediaan yang bertambah. Hasil perhitungan di bawahnya jadi arus kas bersih. Setelah kita memahami bagaimana susunan arus kas dengan memasukkan modal kerja, sekarang saya kelompokkan kembali sesuai kaidah yang berlaku secara umum. Susunan yang kita buat sebelumnya sebenarnya tidak masalah. Banyak kok perusahaan yang masih menggunakannya. Hanya saja, tidak ada salahnya jika kita mengetahui susunan yang lebih baku. Utamanya jika kita membuat proyeksi ini untuk ke pihak luar, sehingga terlihat lebih cakep di mata investor atau perbankan. Pertama-tama, kita ulang kembali susunan sebelumnya. Rekan-rekan sekalian juga masih ingat kan detail dari kelompok A dan B yang sebelumnya telah dijelaskan. Jika masih lupa, rekan-rekan bisa mengulang kembali video ini ke bagian sebelumnya. Kaidah penulisan arus kas yang berlaku secara umum menggolongkan arus kas ke dalam 3 kelompok sumber pemasukan dan pengeluaran, yaitu arus kas yang berasal dari operasional, arus kas yang berasal dari investasi, dan yang terakhir arus kas yang berasal dari pendanaan. Sekarang saya akan jelaskan masing-masing kelompok tersebut. Arus kas operasional artinya arus kas yang terkait dengan kegiatan operasional perusahaan. Terdiri dari penjualan, HPP, biaya operasional, dan beban pajak. Untuk biaya bunga dan ujroh, sekalipun terkait dengan pinjaman, dia tetap masuk dalam kelompok operasional. Banyak orang yang masih salah dan memasukkan beban bunga di kelompok arus kas pendanaan. Intinya, segala yang masuk dalam laporan laba rugi, maka masuk pula ke dalam kelompok ini, kecuali mungkin biaya depresiasi dan amortisasi. Kemudian, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ada penambahan atau pengurangan modal kerja yang masuk ke dalam kelompok kas dari operasional. Yang kedua adalah kas yang berasal dari investasi. Segala macam pembelian investasi, baik itu aset tetap maupun aset tidak tetap, misalnya merek atau hak cipta, masuk ke dalam kelompok ini. Nilai kas ini biasanya negatif, karena kan uang keluar. Jika nilainya positif,
berarti perusahaan telah menjual asetnya, misalnya menjual gedung dan lain sebagainya. Pada kelompok yang terakhir ini adalah kas yang berasal dari pendanaan. Kas ini berasal dari setoran modal dan juga pinjaman. Jika ada pembagian keuntungan, maka uang kas keluarnya tercatat di sini. Termasuk pula jika kita ingin membayar pokok pinjaman dari utang. Untuk biaya bunga atau ujroh masuk ke dalam kelompok operasional seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Demikian penjelasan dari saya mengenai susunan arus kas untuk membuat proyeksi keuangan sederhana. Sekarang, mari kita coba di Excel. Dalam bagian terakhir ini, kita akan mempraktekkan bagaimana caranya membuat proyeksi keuangan sederhana dengan menggunakan Excel. Sebelumnya, saya meminta maaf jika tulisannya disampaikan dalam bahasa Inggris, agar video saya juga bisa dilihat oleh orang banyak, tidak hanya dari Indonesia saja. Hal ini juga bisa membantu rekan-rekan semua agar terbiasa dan mampu bersaing di kancah internasional. Sekalipun tulisannya dalam bahasa Inggris, penjelasannya akan tetap saya sampaikan dalam bahasa Indonesia. Demikian penjelasannya dari saya, mohon pengertiannya. Kemudian, bagi rekan semua yang masih kesulitan dalam menggunakan Excel, Anda dapat melihat video saya yang berjudul Dasar-dasar Penggunaan Excel. Jika ada teknik-teknik yang mungkin sulit dipahami dalam membuat proyeksi keuangan ini, bisa merujuk ke video tersebut. Sekarang langsung kita mulai ya. Pertama-tama, kita buat judul dahulu. Kemudian, jangan lupa ditulis satuan mata uang dan nominalnya. Apakah dalam rupiah atau US dollar, dalam ribuan atau dalam nilai penuh. Informasi ini sangat penting dan tidak bisa disepelekan. Judul yang pertama adalah nama perusahaan. Yang kedua, nama proyek, dalam hal ini adalah proyek properti berupa hotel. Dan yang terakhir adalah nilai satuan dan mata uang yang digunakan, yaitu dalam mata uang dolar Amerika dan nilai penuh. Pertama-tama, kita buat terlebih dahulu proyeksi revenue atau pendapatan. Pendapatan hotel terdiri dari pendapatan dari kamar, makanan dan minuman, dan pendapatan lainnya. Asumsi yang digunakan dalam proyeksi pendapatan kamar hotel adalah occupancy rate atau tingkat hunian, operational day atau jumlah hari operasional dalam setahun, number of rooms atau jumlah kamar hotel, dan terakhir average room rate yaitu rata-rata harga sewa kamar per malam. Dalam membuat proyeksi, kita tentukan jangka waktunya, apakah tahunan atau bulanan. Dan berapa lama jangka waktu proyeksi juga tergantung dari jenis usahanya. Asumsi dalam contoh ini saya buat jadi 10 tahun. Geret ke kanan. Untuk tingkat hunian pada tahun pertama dibuat kecil terlebih dahulu karena hotel belum banyak mendapatkan pelanggan. Kemudian naik secara berkala hingga puncaknya stabil di 80%. Asumsi hari operasional dan jumlah kamar selalu tetap selama proyeksi, kecuali
ada pengembangan hotel hingga jumlah kamar bisa bertambah. Geret ke kanan. Harga sewa kamar diasumsikan mengalami kenaikan 5% setiap tahun. Tekan tombol F4 3 kali untuk kunci kolom. Geret ke kanan. Untuk menghitung pendapatan dari kamar hotel, kita kalikan semua asumsi yang telah dibuat. Tekan tombol F4 3 kali untuk kunci kolom. Klik 2 kali untuk menyesuaikan lebar kolom. Pendapatan dari foods and beverages atau makanan dan minuman diasumsikan dari nilai persentase pendapatan kamar hotel. Tekan tombol F4 3 kali untuk kunci kolom. Geret ke kanan. Salin format sel. Pendapatan lainnya atau others dapat berupa pendapatan dari laundry, karaoke, dan lainnya. Besarannya juga diasumsikan dari nilai persentase pendapatan kamar hotel. Tekan tombol F4 3 kali untuk kunci kolom. Geret ke kanan. Salin format sel.
Setelah proyeksi pendapatan dibuat, kita jumlahkan semuanya di total revenue. Geret ke kanan. Klik 2 kali untuk menyesuaikan lebar kolom. Berikutnya, proyeksi biaya. Dalam hal ini, biaya langsung atau direct cost. Asumsi nilai biaya langsung didapat dari persentase masing-masing sumber pendapatan. Jadi misalnya, biaya kamar hotel atau room cost didapat dari persentase pendapatan kamar hotel. Begitu seterusnya. Salin format sel. Nilai satuan dan periode waktu merujuk ke sel sebelumnya di atas agar lebih mudah jika nanti berganti asumsi satuan dan jangka waktu. Geret ke kanan. Salin format sel. Tekan tombol F4 3 kali untuk kunci kolom. Tekan tombol F4 3 kali untuk kunci kolom. Tekan tombol F4 3 kali untuk kunci kolom. Geret ke kanan. Salin format sel. Jumlahkan seluruhnya dengan cepat melalui fungsi AutoSum. Geret ke kanan. Berikutnya, asumsi investasi, yaitu investasi hotel. Nilai satuan merujuk ke sel sebelumnya di atas. Salin format sel. Investasi hotel terdiri dari tanah,
land, bangunan, building, fasilitas, facilities, dan kelistrikan serta furniture. Tentukan sumber pendanaan investasi dari mana saja dan berapa persen masing-masing proporsinya. Dalam sektor properti, kita juga perlu mengetahui berapa investasi per kamar hotel untuk membandingkan apakah investasinya tidak kemahalan. Perhitungannya yaitu total investasi dibagi dengan jumlah kamar. Berikutnya, kita buat asumsi modal kerja. Nilai satuan merujuk ke sel sebelumnya di atas. Salin format sel. Periode waktu merujuk ke sel sebelumnya di atas. Geret ke kanan. Salin format sel.
Perhitungan nilai piutang atau accounts receivable adalah pendapatan dikali hasil pembagian antara jumlah hari piutang beredar dibagi dengan jumlah hari dalam setahun. Perhitungan nilai persediaan atau inventories adalah biaya langsung dikali hasil pembagian antara jumlah hari persediaan tersimpan dibagi jumlah hari dalam setahun. Dan terakhir, perhitungan nilai utang usaha atau accounts payable adalah biaya langsung dikali hasil pembagian antara jumlah hari utang beredar dibagi jumlah hari dalam setahun. Selanjutnya, kita buat asumsi dalam jumlah hari. Berapa lama piutang baru bisa tertagih, berapa lama persediaan tersimpan, dan berapa lama utang baru bisa kita bayar. Geret ke kanan. Nilai modal kerja bersih atau net working capital adalah harta lancar dikurangi kewajiban lancar. Kenaikan atau penurunan modal kerja dihitung dengan cara nilai modal kerja periode sebelumnya dikurangi periode setelahnya. Jika terjadi kenaikan, maka nilainya negatif karena kas keluar. Sebaliknya, jika terjadi penurunan, maka nilainya positif karena kas masuk.
Geret ke kanan. Terakhir, kita buat proyeksi arus kasnya. Nilai satuan merujuk ke sel sebelumnya di atas. Salin format sel. Periode waktu merujuk ke sel sebelumnya di atas. Geret ke kanan. Salin format sel. Pada arus kas yang berasal dari operasional, kas masuk dari pendapatan atau revenue merujuk ke proyeksi pendapatan yang telah dibuat. Begitu juga untuk kas keluar dari biaya langsung atau direct cost merujuk dari proyeksi biaya langsung. Biaya operasional seperti biaya administrasi diasumsikan dari persentase pendapatan. Maaf kelupaan, kas keluar seharusnya ditulis negatif. Jangan lupa masukkan biaya pinjaman atau cost of financing pada arus kas operasional jika ada. Sampai kapan adanya, tergantung jangka waktu pengembalian pinjaman. Dalam contoh ini, saya asumsikan baru dibayar 10 tahun kemudian. Pajak dari bisnis hotel diasumsikan 10% dari pendapatan. Tekan tombol F4 3 kali untuk kunci kolom. Jangan lupa pula masukkan peningkatan atau penurunan modal kerja yang sebelumnya telah dibuat.
Geret ke kanan. Geret ke kanan. Jumlahkan seluruhnya dengan cepat melalui fungsi AutoSum. Geret ke kanan. Arus kas dari investasi berasal dari nilai investasi yang telah dibuat sebelumnya. Pada contoh ini, diasumsikan hanya sekali di tahun pertama, dan tidak ada investasi pengembangan hotel lagi. Pada arus kas dari pendanaan utang jangka panjang atau long term debt baru dilunasi setelah 10 tahun. Pelunasan dengan cara membayar penuh pokok di akhir. Istilahnya bullet payment, bayar bulet. Dalam asumsi, tidak ada bagi hasil usaha selama proyeksi, karena uang kas sepenuhnya difokuskan untuk membayar pokok pinjaman terlebih dahulu. Jumlahkan seluruhnya dengan cepat melalui fungsi AutoSum. Geret ke kanan. Beginning balance adalah nilai kas sebelumnya. Net cash flow adalah nilai arus kas periode tersebut. Ending cash balance adalah nilai akhir dari arus kas yang kita terima. Geret ke kanan. Jumlahkan seluruhnya dengan cepat melalui fungsi AutoSum. Geret ke kanan. Nilai akhir dari arus kas atau ending cash balance harus positif atau nol dan tidak boleh negatif. Jika sampai negatif, maka perusahaan harus menutupi nilai negatif tersebut. Untuk itu, perlu ada revisi di arus kas pendanaan berupa penambahan modal dan atau utang. Atau bisa juga revisi modal kerja berupa penambahan jumlah utang usaha. Jika Anda tidak revisi dan nilainya tetap negatif, maka proyeksi arus kas yang Anda buat salah. Terlihat nilai kas positif sepanjang periode proyeksi, dan nilai kas pada akhir proyeksi lebih besar dari setoran modal. Bisa dibilang, hingga akhir proyeksi, investasi ini sudah balik modal. Jangan lupa hilangkan garis kotak-kotaknya biar terlihat bersih.
Sekarang kita coba atur pencetakan karena halamannya masih berantakan. Cek kembali video saya sebelumnya untuk mengetahui bagaimana caranya. Jika sudah oke, hasil proyeksi yang kita buat siap untuk dicetak. Demikian video membuat proyeksi keuangan sederhana dari saya. Selamat mencoba dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum.